Apa kabar sobat CGTV? Kali ini saya akan membahas sebuah pernyataan dari salah seorang anggota DPR RI dari fraksi PKS. Dia adalah Sukamta yang berasal dari Dapil Yogyakarta. Di DPR RI dia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi hubungannya dengan anggota-anggota parlemen atau badan parlemen di luar negeri atau di negara lain. Nah, ini yang menarik ya, dalam sebuah pernyataan resmi, Sukamta itu mengatakan mengecam adanya penghancuran menara masjid di salah satu desa di Cina. Ya, kalau kita perhatikan berita di tanah air ya, di situ tidak disebutkan adanya penghancuran menara masjid, tapi sebenarnya masjidnya sendiri itu masih ada gitu kan. Jadi masjid di desa tersebut itu didirikan pada abad ke-13 dan menara atau kubah itu yang dipersoalkan oleh pemerintah Cina untuk dihancurkan. Jadi nggak boleh direnovasi lah atau dibiarkan tetap utuh gitu. Nah, ternyata media-media nasional itu menggiring seolah-olah yang dihancurkan itu di desa tersebut masjid secara keseluruhan, padahal itu tidak. Ya, tentu kita ingat ya, banyak kasus di tanah air seperti itu juga, di mana ada sebuah gereja saja yang direnovasi terus minta izin dan tidak diperbolehkan, bahkan dikritik oleh FKUB, tidak diizinkan oleh FKUB. Hal tersebut pernah terjadi juga di, kalau nggak salah, di Kepulauan Riau, ada sebuah gereja Katolik yang akan direnovasi, tapi ternyata rencana renovasi atau proses renovasi itu dihalang-halangi. Padahal gereja itu gereja sudah cukup lama berdiri gitu. Apa bedanya di Indonesia dengan di Cina terhadap penanganan rumah ibadah? Kalau di Cina itu yang menyeragamkan atau istilahnya uh, mengatur itu adalah pemerintah. Tapi kalau di Indonesia yang mengatur untuk pembangunan rumah ibadah itu justru bukan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan tapi tidak berdaya. Yang mengatur itu adalah ormas-ormas Islam. Ini yang sungguh menarik menurut saya. Di mana ternyata di Indonesia itu dikuasai oleh ormas untuk masalah-masalah pembangunan rumah ibadah ya. Jadi jangan heranlah kalau yang sering bertindak melakukan penertiban itu bukan pemerintah. Kalau di Cina itu pemerintah, kalau di Indonesia itu justru adalah ormas. Sementara itu pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Agama seakan-akan tidak berdaya menghadapi kelakuan-kelakuan ormas itu. Apalagi mereka dibentengi juga, misalnya dilindungi juga oleh Forum Komunikasi Umat Beragama yang sebenarnya FKUB itu hanya semacam apa ya, label aja. Jadi yang berperan di situ sebenarnya hanya satu wakil umat beragama yaitu umat Islam, sementara agama lain yang mayoritas itu tidak punya suara sama sekali. Bahkan di TikTok itu ada sebuah pernyataan dari salah seorang pemuka agama, dia mengatakan bahwa kalau di forum-forum FKUB itu ya semua tetap baik, ramah, tapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Menurut rohaniawan ini ya, jangan membangun rumah ibadah baru untuk non-muslim karena itu akan merusak kedamaian. Nah, ini yang membingungkan. Bagaimana logikanya membangun sebuah rumah ibadah itu dapat mengancam perdamaian? Kita bandingkan dengan kasus di Cina, dalam sebuah demonstrasi umat Islam di Cina terhadap pemerintah Cina, mereka juga mengatakan, ya apa sih pengaruhnya bangunan, itu kan cuma bangunan, tidak berpengaruh apa-apa terhadap kondisi sosial politik masyarakat. Nah, kalau kita gunakan logika itu ya sebenarnya sama juga di sini ya. Ya apa sih pengaruhnya rumah ibadah baru buat kehidupan umat beragama? Apakah itu akan merusak keimanan? Ya, kalau masalah keimanan itu kan kembali kepada pribadi masing-masing dan bagaimana komunitas agama tersebut bisa menciptakan atau mencitrakan sesuatu yang positif yang bisa dilihat oleh umat agama yang lain. Nah, selama komunitas agama tersebut tidak bisa mencitrakan sesuatu yang positif, pasti juga orang akan goyah imannya dan itu juga banyak terjadi ya.
Ini yang menarik menurut saya ya. Jadi memang kehidupan umat beragama di Indonesia itu sangat rumit ya. Kalau kita melihat sejarah, sebenarnya kan mayoritas agama yang pernah hidup di Indonesia itu adalah agama. Ada Hindu, Buddha, kemudian Islam yang terakhir sekarang ini. Apakah nanti ke depan umat Islam akan menjadi minoritas ya? Kita juga belum tahu. Pada era-era kerajaan zaman dulu, zaman Majapahit dan sebelumnya, waktu itu kan Islam belum masuk. Dia tidak akan mengira bahwa waktu Hindu dan Buddha itu menjadi agama minoritas seperti sekarang. Ya, bisa jadi suatu saat nanti juga Islam bukan lagi menjadi agama mayoritas di negeri ini ya. Kita nggak tahu agama apa yang menjadi mayoritas di Indonesia. Jadi persoalannya bukan di situ ya. Kembali ke masalah PKS tadi ya. Kalau dia bisa mengecam adanya aksi kekerasan oleh pemerintah Cina atau aksi pengerusakan masjid oleh pemerintah Cina, tapi PKS ini tidak bisa mengecam aksi pengusakan-pengusakan yang dilakukan justru oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia terhadap rumah ibadah yang lain. Nah, ini kan sebuah kemunafikan, sebuah ambigu yang seharusnya kalau PKS bisa mengatakan bahwa beragama itu adalah hak asasi manusia kepada pemerintah Cina, ya maksudnya dia juga bisa berbicara juga di tanah air. Maksudnya PKS juga bisa mengatakan hal yang sama bahwa beragama itu adalah hak asasi manusia. Apalagi di Indonesia jelas-jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan ada agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Nah, maksudnya kalau sudah agama resmi ya PKS ya seharusnya juga ikut membela agama yang resmi tersebut ya. Meskipun itu dilakukan oleh kelompoknya atau pihaknya. Semoga Mas Baikan bermanfaat.